masa laluku. Ia menangis di pelukanku, lalu berkata, pertahankan aku. Baik, ya Om. Assalamualaikum Om Roy. Waalaikumsalam. Wah, ganteng kali Om malam ini Om. Sama topnya gantengnya tuh kan. Ini hujan Om kita di Jakarta ini udah ngeri ya. Saya di Tangsel ini setiap sore hujan. Dan Oh, tetangga selalu melaporkan di WAG, BSD tol tergenang banjir. genang. Dan jalan alternatif depan rumah saya ini Om padat sekali Oh, sampai jam 10 malam. Wah, itu jarang terjadi kalau beneran. Namun ya itu ya, semua memang tidak berlama-lama, tapi ya dampaknya lama gitu ya Om ya, yang namanya. betul ya. Om, ini terima kasih Om sudah berkenan hadir yang kedua kali nih Om Roy, luar biasa. Terima Ah, kasih juga. Ya, dengan tema yang sama Om, dari expertise Om itu kita minta masukan, minta berbagi informasi, bahkan pengalaman juga terkait kali ini mungkin klaim asuransi sih Om. Terjadi misalnya Ya, pada aset yang sebelumnya kan kita pernah bicara, ada alat berat dan ada transporter kayak apa namanya, dump truck mungkin ya, termasuk juga ya, traktor gitu. Nah, ini kemarin juga sempat disinggung sih, tapi nggak banyak ya mengenai aset genset atau apa mesin gitu, ya. machinery gitu. Sin. Itu turbin, benar itu kalau di mill ya Om ya, atau di pabrik Ya, itu banyak sekali itu permesinannya itu. Nah, yang kayak kayak seperti itu, apakah Om Roy pernah menghadapi satu kasus yang pelik gitu Om, dan apa yang namanya, eh, bagaimana ini apa antara Om representasi sebagai perusahaan ya Om ya, membicarakan kepada ya, pihak asuransi terkait klaim gitu ya, sehingga perusahaan asuransi pun juga memiliki expert juga ya Om ya di situ ya, ya betul, akhirnya betul. tugas untuk visit ke unit dan melakukan satu technical analisa ya, analisa teknik, dan akhirnya di dipertemukan. Itu apakah pernah ada pengalaman seperti itu Om ya, sehingga mendapat titik tengah dalam penggantian atau klaimnya itu Om? Monggo Om Roy, Iya, sederhana aja nih Om pertanyaannya, tapi panjang nggak ya? Monggo monggo Om Roy. iya. Terima kasih Om Cuk. Ya Om. Jadi kalau untuk mesin genset atau turbin seperti itu, Ya. secara garis besar itunya property all risk. Oh iya. Tapi kalau mau spesifiknya lagi di machinery breakdown. Jadi terkadang machinery breakdown itu sendiri menjadi bagian dari property all risk. Ya. Misalkan nih ya, ada insiden ruang powerhouse itu sampai kebakar. Ya Om. Dicari akar masalahnya di mana? Oh, ternyata kebakaran dari genset yang mengalami masalah sampai meledak. Nah, gensetnya itu sendiri kan sebagai penyebab itu akan di cover di machinery breakdown. Setelah breakdown. Sementara bangunan powerhouse-nya itu di property or risk gitu Ya. kan. Ya. Jadi kita pisahkan. Oke. Untuk gensetnya sendiri akan didetilin lagi nanti nih sama si pihak asuransi loss adjuster. Apa Hmm. penyebabnya genset ini bisa mengalami ledakan keluar api gitu kan? Iya. Dan diselidiki seperti itu. Biasanya waktu awal adalah kita lapor dulu kepada pihak perusahaan asuransi bahwa pada tanggal sekian bulan sekian itu terjadi insiden. Ya. Setelah itu perusahaan asuransi akan eh, lihat ke dalam polis asuransi yang kita miliki, apakah Ya. lokasi, misalnya lokasi pabrik A itu termasuk yang diasuransikan di dalam polis nomor sekian Ya. pada periode ini dengan komposisi aset ini ya, oh ya Oke. diasuransikan.
Setelah dia meyakini itu, maka dia akan menugaskan loss adjuster. Dia akan kirim loss adjuster untuk survei, verifikasi, Iya, sama mencari data-data pendukung ke lokasi yang kita laporkan tadi. iya, Eh, Biasanya setelah si loss adjuster itu survei, dia akan wawancara nih kepada pihak di lapangan. iya, Apa sih kira-kira penyebabnya menurut teman-teman di lapangan gitu kan? iya, Penyebabnya ABC, dia hanya mencatat aja sih, dia hanya mencatat. iya, Kemudian dia akan minta nih kalau misalnya udah rusaknya udah kelihatan nih, oh ini rusaknya udah rusak parah nih, udah 80% ke atas, dia iya, akan minta, Pak, minta tolong datangkan eh, vendor teknisi yang APM dari mesin ini, Pak, untuk datang ke lokasi Bapak, nanti minta tolong mereka membuatkan analisa teknis sebab-sebab kerusakannya itu apa sih, penyebab kok bisa timbulnya api gitu kan. iya, Sama eh, foto-foto item yang rusak nih. Misalnya iya, rusak 80%, oh ini. Kemudian apakah ini bisa diperbaiki atau tidak, atau kita ganti eh, utuh IC gitu kan. hmm, Nah, kemudian juga yang nomor 3 adalah estimasi biaya perbaikan jika kita mau hidupkan kembali. iya, Walaupun nilainya kadang-kadang nggak masuk akal kan, karena mungkin barang barunya hanya 2 miliar, ini bisa kalau kita hidupin lagi barang yang udah terbakar tadi mungkin bisa jadi 3 miliar gitu kan, karena peritilan-peritilan gitu kan. iya, Seperti itu. Tapi itu dibutuhkan oleh pihak loss adjuster untuk melakukan review. Apakah ini nantinya total loss ataukah ini partial loss gitu kan. ya, oke, Kalau partial loss kan nilai perbaikannya itu di bawah kisaran 60-75% dari nilai harga barunya gitu kan. Jadi iya, masih dianggap visible untuk kita perbaiki lagi. iya, Seperti itu sih Pak Cuy. iya, tapi memang tempat Om Roy ini kan saya yakin ya yang namanya Genset itu juga brand-brand yang baik semua ya Om ya. Banyak Eropa, Iya, ada juga yang Jepang betul. gitu ya. Iya, Dan pengalaman saya sih memang semua brand-brand besar itu eh, entah itu perusahaan oil and gas gitu ya, hampir mirip sih Om. mm, Terus juga perusahaan-perusahaan yang sifatnya apa mining gitu. Itu iya, eh, konservatif lah, pakai merek-merek yang sudah lama ya, establishnya sudah lama gitu. iya. Memang yang baru-baru banyak bermunculan sih, dan memang harganya bersaing gitu ya Om ya. Mm, Dan saya melihat juga beberapa kerusakan-kerusakan ya Om ya, yang khususnya genset-genset yang tadi, yang sudah established sejak lama itu. Eh, kalau minor sih sering Om, minor. Tapi kalau major Oh, itu langka sekali Om. Yang iya, sifatnya major ya, kalau Om kalau tadi sebut misalnya ada ledakan atau misalnya ada kebakaran gitu ya, itu langka sekali Om. Minor itu ya biasalah Om, yang namanya apa rutin periodic service ya atau service berkala itu iya, betul, uh, betul. dilakukan, diganti, tapi kadang-kadang sesuai jatuh tempo tapi spare part nggak datang. Ya itu biasa masalah Betul. klasik sih Om. Apalagi kalau saya selalu tekankan sih yang untuk brand yang terkenal janganlah pakai yang KW gitu ya. Pakailah minimal OEM-nya gitu ya. Kalau dia Iya, OEM itu artinya original equipment atau yang setara dan ada di pasar bebas, tidak melalui ATM iya, gitu. Nah, itu biasa tuh sering tuh Om, filter gitu ya, atau ya materialnya oli itu juga gitu. Karena oli iya. juga masukan juga sih Om, oli itu tidak berfungsi sebagai pelumasan juga, tapi sebagai pendinginan Om. Dia juga sebagai Oh iya betul, ya pendinginan. setuju. Bahkan beberapa genset-genset yang sudah apa ya namanya, sudah canggih tuh Om, yang sudah common rail gitu ya, itu malah nozzle-nozzle dari injektor itu pendinginannya oli plus dari bahan bakar Om gitu. Bahan bakar solar Oh, maksudnya. Iya. Jadi
makin canggih itu makin sulit sebenarnya Om. Apalagi kita jujur ya, kualitas solar kita gitu ya kayak gimana itu kalau udah Betul, betul. di pedalaman gitu ya. Suhunya tinggi, betul Ya ya. itu yang kita nggak bisa nyatakan bahwa semua dalam kondisi ideal. Itu sih Om kalau saya melihat ya Om ya, akan banyak terjadi itu memang minor, masih bisa lah Ya, masih tidak perlu major apa repair gitu sih Om. Cukup flushing dari apa si oli gitu, terus kemudian betul. tiup, terus kita masukkan lagi bisa, tapi filter juga harus diganti. Ya Om pernah dengar ya filter dikocok-kocok di solar gitu ya. Betul, dicuci. Ganti. Gitu sih Om kira-kira Om masukan. Nah, Om Roy, jadi saya menyimpulkan yang dijelaskan tadi ya bahwa eh, dari pihak asuransi juga akan menampilkan satu satu loss apa namanya tadi loss Adjuster, adjuster adjuster. dan kemudian eh, meminta data dari ATM dalam bentuk Iya, analisa iya, report gitu ya apa nih iya, apa root cause atau perusak akar penyebab kerusakan gitu ya sehingga mereka betul. aduh nih ceritanya si Los Jaster berdasarkan pengalamannya dan juga dari ATM memang benar sih Om harga itu kadang-kadang ajaib gitu ya itu memang Iya, menggiring kita untuk ganti baru memang pada akhirnya gitu kan Om. Nah dari situ kalau klaim tetap dilaksanakan pihak asuransi pun juga tidak mau kan dengan harga yang tinggi Om ya pasti Om ya iya, betul sekali. ya kalau Pengalaman pernah ada kondisi yang unik begini, Om Cuk. Genset ini mengalami kerusakan di menjelang puasa, saya ingat tuh, waduh menjelang puasa. Jadi kan kalau Lebaran biasanya kan pada cuti perlu listrik susah kan nih kan. iya 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 Sementara kondisinya setelah dihitung hanya partial loss. Partial loss kan kita harus betulin nih. Sementara nggak ada spare partnya inden, gitu iya kan. Ada tawaran genset second, ada tawaran genset second, iya ada iya tawaran genset second untuk kebutuhan taktis. Akhirnya manajemen memutuskan untuk membeli genset second, untuk oh genset second karena untuk pada saat libur Lebaran kan panjang tuh kira-kira semingguan kan, iya itu listrik di lokasi masih bisa teraliri kan gitu kan. iya iya Nah, ini yang sering jadi perdebatan ya dengan pihak loss adjuster tadi, Pak, kan ini partial loss. Kalau partial loss, Bapak harus memperbaiki sebagai bukti pemulihan dari klaim asuransi ini. Kenapa Bapak malah membeli genset second? Kan oh misalnya kalau perbaikan parsial paling cuma 500 juta gitu kan misalnya ya. iya Nah ini kan genset second udah di atas 1 M Pak, 1,5 gitu lah, anggaplah. Nah, itu kadang-kadang silo adjuster juga bingung nih mau mengambil di mana gitu kan. Kewajiban dia memberi laporan ini partial loss. Dengan partial loss maka PTA yang melakukan klaim harus memperbaiki dan memberikan kwitansi sama tagihan bahwa serta foto bahwa ini udah diperbaiki dan udah bisa berjalan kembali. oh Sementara yang kami berikan adalah eh, kwitansi dan tagihan pembelian genset second. Nah, akhirnya oh. itulah harus mengajukan sedikit negosiasi dan permohonan kebijakan bahwa Oke bukti pemulihannya ya bukan bukan memperbaiki karena hmm. kondisinya kan partnya inden, Iya kemudian iya juga mepet dengan libur ya Lebaran perjalanan kan, akhirnya waktu seperti itu yang ya pernah solusi saya waktu alami ya. ya iya dan itu disetujui Pak Betul. oleh pihak asuransi Pak ya pernah ya disetujui ya Disetujui, disetujui, namun nilai penggantiannya sebesar nilai perbaikannya itu, oke bukan 1, iya 1,5 iya tapi iya hanya 500 itu jadi iya 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 iya. betul seperti itu. Oke, jadi ya memang benar sih Pak. Saya mengambil hikmah dari penjelasannya Pak Roy itu memang harus ada backup Pak. Harus ada backup unit Pak. Mau nggak mau itu harus ada Iya, Pak. Backup iya, unit yang sifatnya yang ambil yang spek paling gede aja gitu. Spek paling gede dan dia
dikasih roda ya, istilahnya bisa jalan kemana aja gitu Oh, loh. bisa mobile, ya, mobile, Heeh. mobile genset, ya. Benar sekali Pak, dan bisa diparkir di luar, nggak perlu masuk di powerhouse gitu loh Pak. Jadi Hmm, pakai silent lah gitu ya, atau pakai pelindung gitu. Itu saya rasa juga memang harga mahal, namun akan membantu solusi lah dalam waktu cepat apabila terjadi satu itu tadi shutdown unit yang besar juga gitu kan ya. ya, Nah memang di tempat Poro ini kan pabrik aja ada berapa banyak kan Pak, itu saya rasa sih bisa. betul. Tapi lintas pulau ya, kalau lintas pulau mungkin ya satu pulau satu unit lah gitu ya Pak kira-kira ya. Namun dia bisa mobilitas ke sana sini. Dibandingkan beli second Pak. Maksud saya ya Pak ya. Iya, Dibandingkan beli betul, second betul. mendapatkan solusi gitu Pak. Karena si pihak asuransi pun juga akan bingung gitu. Berarti saya juga, oh berarti ada juga bisa deal juga ya. Namun itu ya Iya, dia sudah langganan itu ya, asuransi yang sudah mengerti mengerti dari profil perusahaannya Pak Roy gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Roy. Ya, memang Pak Roy menarik ya. Kalau alat berat itu down masih bisa ditolerir lah gitu ya Pak ya. Nah, ya, kalau power house atau genset itu dia down nggak bisa ditolerir, harus produksi ini, harus ngolah terus, harus giling yang namanya betul, betul, pabrik gitu ya Pak ya, dan betul. memiliki emplacement yang ada di sekitar ya gitu. Ya ini yang saya bisa ambil hikmah dari cerita Pak Roy kali ini dalam sesi berbagi gitu ya Pak ya. Eh, ada bisa dapat titik kompromi, eh, namun kadang-kadang top manajemen juga memutuskan beberapa hal yang sifatnya ekstrim juga ya Pak, kadang-kadang ya Pak ya. Iya, Kita kasih masukan juga, mungkin ada backup unit sih Pak, backup unit yang bisa mobile, kemudian juga spesifikasinya bagus gitu ya, dan tetap dirawat dan dipanasin juga Pak. betul. Oke Pak Roy, dari saya sih eh, untuk topik mengenai Oh iya, kemudian ada satu yang ini Pak penting Roy. Pak Cuk. Kalau ada insiden gitu kan kita harus segera nih lapor ke pihak asuransi. Oh gitu Di ya, sisi lain, di pihak operasional ya, di pihak operasional juga harus berpacu agar operasi iya, pabriknya tetap berjalan segera kan ya. Jadi kan iya, harus datengin genset sewaan atau iya, gimana gitu kan. Kan betul betul. sementara ada dua sisi kan. Kalau orang asuransi kan harus kayak seperti investigasi kan, jangan diotak-atik dulu TKP-nya gitu loh. Oh betul. Lah, kalau nggak diotak-atik TKP-nya, saya mau masang genset penggantinya di mana kan? Nggak ada tempat lain kan? Mobile Kalau Pak, ini harus dikasih roda bikin tadi Pak, pondasi. Iya betul, roda. Kalau betul di luar ya. ya, Kalau itu ya kalau ada genset mobile yang pakai roda gampang. Ini kan hmm. kadang-kadang dapat genset sewaan yang harus duduk di pondasi yang Oh, lama kan Pak Cuk? wah itu harus nyiapin, iya nyiapinnya banyak itu Pak. Iya betul kan. Fondasi. Sementara tempat yang lama belum boleh dibersihkan sama Oh, pihak boleh. asuransi kan sampai si loss adjuster-nya datang. Nah, Iya iya iya. ini harus kita kembali sampaikan lagi, komunikasikan kepada pihak asuransi bahwa dalam satu hari pabrik tidak mengolah ini udah sekian ton buah Iya, menumpuk, ya kan? benar. Ini yang di pabrik ya, belum yang di kebun. Yang di kebun yang Iya mengirim-ngirim buah iya. kan juga Restan. hasil panennya jadi numpuk kan karena tidak bisa betul. Ini harus dikomunikasikan, dicari jalan keluarnya. Apakah bisa kita memberikan foto yang jelas atau video ya, video yang jelas. Ini kerusakan-kerusakan seperti ini. Jadi nanti pada saat loss adjuster datang, dia tinggal mengambil dari foto yang terang tadi. Ya. Kita kasih video keliling 360 keliling dari Oke. atas, dari semuanya kelihatan. Jadi, oh Oke. yang rusak ini, nanti kan dia bisa ini kan. Ah, ah. Daripada menunggu dan pabrik juga nggak bisa berproses, kehilangan income. Nah, seperti itu sih Pak Cuk yang Iya pernah iya kita alamin seperti itu. Jadi iya iya. harus dikomunikasikan, Betul negosiasi gimana terbaiknya betul Pak. pabrik bisa segera mengolah dengan genset sewaan yang genset lama ini diangkat dari tempatnya, genset yang sewaan ini dipasangin di pondasi yang lama itu sih. Itu Pak Oke. Cuk. Ya, Iya. satu lagi mungkin usulan bisa ini Pak, Ya, kerjasama dengan agen tunggal Pak. Agen tunggal itu kadang-kadang menyiapkan juga loh Pak backup unit Pak.
Oh iya iya Dan brand iya iya. terkenal itu biasanya menyiapkan, Pak. Jadi skemanya skema sewa. Dan Oh betul. quick respon itu, Pak, mereka. Oke Ah, quick respon dan oke oke mereka oke. taruh ini juga, taruh penjaga di situ. Taruh Oh penjaga. iya betul. Jadi Ah, kalau sewa tuh sama operatornya sekalian betul, ya. betul, Betul. betul. Iya. Nah, Ah, kalau betul sudah betul. langganan lah, gitu ya, Pak, ya, dengan apa, Iya. tunggal merek tadi itu. APM ya. Iya. Mereka tuh kadang-kadang mampu juga sih, Pak, menyiapkan juga gitu. Tapi ya lihat ini juga sih kota-kotanya gitu. Biasanya populasi banyak mereka ada gitu, Pak. Industri-industri yang sama gitu, Pak, kira-kira. Iya. Iya. Baik, Pak Roy. Ini eh, kalau dari saya, Pak, sudah cukup komprehensif sesuai dengan tema judul yang akan diangkat ini, Pak, mengenai itu tadi ya, klaim asuransi, Baik. AA, Iya. unit mesin gitu, Pak. Aset unit mesin gitu. Katakanlah di sini memang genset sih. Yang lain-lain dari mesin itu ya kecil-kecil lah, nggak seperti genset. Dan turbin ada, Iya. turbin tidak sering apa, jarang-jarang terjadi juga major itu. Itu Pak Roy. Sekali lagi, Pak Roy, nggak ada lagi Pak Roy dari Cukup Bapak. sementara. Ya, Cukup cukup. kalau gitu sekali lagi saya terima kasih loh Pak Roy untuk Sama-sama kesediaannya, Pak Pak Roy. juga terima Ah, kasih. nanti kalau ada ide lagi terkait dengan isu asuransi, boleh ya Pak, kita undang Bapak lagi. Silakan. Baik Pak Silakan. Roy, ini Senang bisa berbagi ya. baik benar Pak Roy, ini udah musim hujan, sedia payung sebelum hujan juga Pak. Dan Iya. mungkin sepedanya nggak usah dipaksa hujan-hujanan Pak Roy. Aduh, mantap loh Pak Roy ini sekarang. Saya rasa itu Pak Roy. Dari saya izin Oke. pamit dulu. Selamat berakhir pekan. Salam hormat untuk keluarga Pak Roy. Mari Pak Roy. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, mari, mari. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Pak Roy. Baik, baik. Ya.